menanggapi video Ketua PSHT abal-abal, kami pun juga merdeka. Halo Kadang MPA, jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingatkan kembali kepada penonton MPA yang budiman, yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Simak video ini sampai akhir dan pahami kata per kata, kalimat demi kalimat. Tadi sudah sama-sama kita lihat cuplikan potongan video dari pengurus PSHT Pusat Madiun di DKP. Tadi hanya cuplikan potongan, makanya mari kita lihat video utuhnya seperti ini. Menanggapi video Ketua PSHT abal-abal yang akan mengadakan Parluh tahun 2021 di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10, termasuk menyatakan akan melawan kita sebagai pendekar, maka dengan ini kami pengurus Persaudaraan Sejahtera DKP Madiun, Ketua Ranting, Ketua Rayon sekota dan Kabupaten Madiun siap menyambut kedatangan PSHT abal-abal di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Kota Madiun. Kami pun juga merdeka. Salam persaudaraan. Kurang lebih seperti itu ya video yang beredar, dan dengan lampiran video itu banyak sekali yang DM atau japri ke saya menanyakan, "Mas, ini gimana hasilnya? Menurut sampean, analisa sampean bagaimana?" Waduh, ini pertanyaan ini berat ya. Pertanyaan ini berat karena menyangkut kedua belah pihak ya, dan dua-duanya saudara saya semua. Apalagi yang menyatakan itu adalah Mas Heri Sipon. Mas Heri Sipon itu warga tingkat 2 Ranting Lames, di mana saya berlatih dan disahkan. Dan beliau sama waktu saya berada di Madiun, beliau adalah ketua ranting Lames, ketua ranting saya otomatis. Dan nggak tahu sekarang masih menjabat ketua atau enggak. Sebelumnya di sini saya nggak ingin berpihak kepada siapapun ya. Saya tetap berusaha berada di tengah-tengah. Dan dalam video ini saya hanya menjawab pertanyaan dari kalian, penonton setianya MPA ya. Perlu dipahami bahwa kita harus melihat setiap kejadian, setiap perkara, setiap masalah itu secara utuh. Jadi tidak sepenggal-sepenggal. Melalui video ini saya mengajak panjenengan semua supaya kita bisa memahami yang seperti saya bilang tadi, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nah, mungkin di video yang disebutkan Mas Heri Sipon di depan tadi, mungkin videonya saya tampilkan sebagai berikut ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Perlu kami ingatkan bahwa siapapun yang mengganggu kegiatan PSHT, baik dengan alasan merek kelas 41 maupun alasan badan hukum, harus dihadapi atau disambut dengan sebaik-baiknya. Jika terpaksa harus dengan perlawanan, ya harus dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai pendekar. Ingat ya, mungkin demikian video yang dimaksud, mungkin ya barangkali itu. Nah, di situ saya menangkap suara dari Mas Topik menyampaikan bahwa perlu saya ingatkan. Di sini mengingatkan, beliau mengingatkan siapapun yang mengganggu, dalam tanda kutip mengganggu ya, terus ditandai di situ, mengganggu. Kalau nggak mengganggu ya enggak. Himbauan beliau begini, harus kita hadapi dan kita layani sebaik mungkin. Namanya kita dihadapi ya harus menghadap ke orang-orang tersebut dan kita layani. Kalau yang namanya melayani itu dengan gimana sih namanya melayani, tahu sendiri lah namanya melayani. Kalau orangnya datang ibaratnya dengan baik, permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan gitu melayani, ya kan. Kalau orangnya datang dengan baik ya kita layani dengan baik.
Kalau orangnya sopan datang, permisi mas, ini ya kita jadi layani dengan kesopanan juga. Terus ada lagi kalimat, dan jika terpaksa dalam tanda kutip, nggak hanya orang Esatrate atau pihak Mas Taufik doang. Jika terpaksa, saya rasa aparat pun dalam hal ini misalnya tanda kutip ya, Pak Polisi misalnya, jika terpaksa ya harus dilawan dengan cara aparat. Mungkin di situ ya. Jika terpaksa, ya tanda kutip lagi, jika terpaksa, berarti itu kan tergantung situasinya. Kalau tidak terpaksa ya tidak, intinya gitu. Kalau yang saya pahami, ini analisa saya sendiri loh ya. Silakan sampean berhak menentukan pendapat panjenengan sendiri. Silakan sampean pahami kalimat demi kalimat. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Dan sebenarnya kita para pelatih ini tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita ini hanya pelatih dan kita bukan pengurus. Yang datang ke Padepokan Agung itu bukan kita. Ya ketua cabang, ketua ranting misalnya, ketua cabang yang akan mengadakan parloh di sana. Kalau perkara solidaritas persaudaraan, iya. Kita di sini, di tempat kita masing-masing hanya bisa berdoa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang misalnya akan datang ke Padepokan Agung, dan yang ada di Padepokan Agung itu supaya mendapatkan hal-hal yang terbaik. Tentu saja sesuai dengan harapan kita ya supaya tetap damai, aman, ya kan. Apalagi itu terjadi di kampung saya, Madiun. Saya juga berharap supaya jangan sampai ada benturan fisik. Karena apa? Berkelahi secara batin saja, kita tidak suka sama orang saja, kita sudah melanggar pepacuh. Apalagi sampai kelihatan benturan fisik, sudah pasalnya dalam sumpah sudah melanggar pepacuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kepada kadang-kadang MPA tetap damai, tetap tenang, karena tujuan Esatrate itu adalah untuk ketenangan batin, untuk ketenangan hati. Maka dari itu, mari kita sama-sama dewasa dalam menyikapi setiap masalah. Masalah ini hanya masalah organisasi, bukan masalah ajaran. Yang kita kecap di Esatrate adalah ajarannya. Kecuali kalau sampean pengurus, monggo. Saya juga nggak bisa apa-apa, saya bukan pengurus. Di sini saya hanya menggarisbawahi dan mencoba menganalisa bagaimana sih jalan yang terbaik. Sebenarnya ini hanya sedikit kesalahan dalam memahami kalimat dan kata. Mungkin itu aja. Tetap jaga persaudaraan, jaga silaturahmi. Esatrate Jaya.